Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memikirkan tindakan yang logis yang nantinya akan diambil, karena pembelajaran berdiferensiasi tidak berarti pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda untuk setiap murid, maupun pembelajaran yang membedakan antara murid yang pandai dengan murid yang kurang pandai. Agar pembelajaran berdiferensiasi mencapai hasil yang optimal, maka hal yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah 1. Melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. 2. Merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan. 3. Mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Pemetaan kebutuhan belajar merupakan kunci pokok kita untuk dapat menentukan langkah selanjutnya. Jika hasil pemetaan kita tidak akurat, maka rencana pembelajaran dan tindakan yang kita buat dan lakukan akan menjadi kurang tepat. Untuk memetakan kebutuhan belajar murid, kita juga memerlukan data yang akurat, baik dari murid, orang tua, maupun dari lingkungannya. Dukungan dari orang tua dan murid untuk memberikan data yang lengkap dan benar sesuai fakta. Selain itu, kita juga membutuhkan strategi dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Terdapat 3 strategi diferensiasi yang bisa gunakan, antara lain 1. Diferensiasi konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar murid maupun kombinasi dari ketiganya. Guru perlu menyediakan bahan dan alat sesuai dengan kebutuhan belajar murid. 2. Diferensiasi proses. Proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memakai apa yang dipelajari. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan cara menggunakan kegiatan berjenjang, menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat, membuat agenda individual untuk murid, dan mengembangkan kegiatan bervariasi. Yang ketiga, diferensiasi produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid kepada kita, seperti karangan, pidato, rekaman, diagram, dan lain sebagainya, atau sesuatu yang ada wujudnya. Produk yang diberikan meliputi 2 hal, yaitu memberikan tantangan dan keragaman atau variasi, serta memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi ini berkaitan erat dengan modul-modul lainnya, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kita tahu bahwa setiap murid itu unik. Mereka memiliki kemampuan dan kelebihan yang berbeda-beda, sehingga mereka juga memiliki cara yang berbeda dalam menerima sebuah pengajaran, seperti yang sudah dijelaskan pada modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, pada modul 1.2
nilai dan peran guru penggerak, di mana sebagai seorang guru penggerak harus mampu menumbuhkan sekolah dan ekosistem pendidikan agar berpihak pada murid. Dikarenakan saat ini dunia sudah semakin tanpa batas, teknologi telah berhasil menghilangkan jarak. Pertukaran budaya baik yang positif maupun negatif kini menjadi sukar terawasi dan tanpa penyaringan. Diharapkan guru dapat berperan sebagai pendidik yang dapat menumbuhkan pemikiran positif sejak dini dalam setiap diri manusia Indonesia agar budayanya tidak tergerus oleh budaya lain. Untuk dapat menerapkan dan mencapai tujuan tersebut, seorang guru penggerak harus memiliki visi yang kuat, dan ini dapat dipelajari pada modul 1.3 visi guru penggerak. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, maka harus memiliki budaya positif sebagai kebiasaan-kebiasaan yang baik dan positif di sekolah yang dilaksanakan oleh semua elemen, yaitu kepala sekolah, guru, tenaga non-guru, serta murid yang dijelaskan pada modul 1.4 budaya positif.